sudah jelas? Cek, cek. Sudah jelas sekarang? Sudah, Ustaz. Iya. Oh, ini Umur Dilbar. Nah, Ustaz, ganti Oh, ganti alat. Iya. Ibu Wida ada kesulitan di pengajaran Lam Komariah ini? Alhamdulillah belum Ustadz. Kalau Ya. bingung tanya anak saya. Tanya ke anaknya malah. Iya, alhamdulillah. Berarti anaknya apa? Kita sudah berhasil mengajari anak kita ya, karena kalau apa kata salah seorang dai itu, salah satu keberhasilan orang tua mendidik anak itu ketika anaknya bisa melampaui keilmuan orang tuanya. Itu salah satu tolak ukurnya. Ya, alhamdulillah berarti ya salah satu tolak ukurnya sudah tercapai ya, anaknya lebih lebih memahami ya, terkait Al-Quran ya. Alhamdulillah, semoga menjadi semoga menjadi nanti yang membawakan mahkota nanti di hari kiamat nanti, insyaallah. Amin. Ya, coba kita murojaah dulu di kotak hijau. Ya, di kotak hijau yang ketiga dan keempat, silakan Ibu Wida. Apa minta Ustaz yang mana? Kotak hijau yang ketiga dan keempat, halaman 56. Lam Qamariyah Harah lal huda alif mad tabi'i harakatan lal huda. Lanjut yang keempat. Wala lam qamariyah mudharah walal alif mad tabi'i harakatan. Akan salah ya? Iya. Alif mad tabi'i harakatan. Bukan. Alif maddu. Alif mad badal harakatan. Iya. Walal akhiratu. Ya, itu ya. Jadi ada alif mad badal situ. Jadi jangan lupa dipahamkan bahwa kalau ada lam alif ya, lam alif seperti kotak hijau yang keempat itu, nah itu coba dibandingkan dengan kotak kuning yang pertama ya. Kalau hamzahnya berada di tengah lengkungan ya, kalau mungkin bisa dibahasakan di tengah jurang ya, terus hamzah yang kotak kuning ini dia berada di ujung tiang atau ujung tongkat ya, terserah dibahasa seperti apa. Nah itu kan secara penulisan beda. Nah kalau yang hamzahnya berada di tengah, berarti dia hamzah sendiri lalu huruf alif sendiri, yaitu yang jangan sampai terlupa untuk menyampaikan ke anak-anak. Dan juga jangan lupa juga bahwa itu bukan alif mad tabi'i tapi alif mad badal ya. Syahid mad badal sudah hafal Ibu Wida? Belum Ustaz. Ya, kalau anaknya sudah hafal anaknya? Insya Allah sudah. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, aukut dimal hamzu alal maddi wadha badal ka'amanu wa imanan khuza. Ya, itu tadi terkait penulisan hamzah ya. Nah, kalau di mushaf Indonesia, kata al-akhiratu ya, walal akhiratu khairu wa abqa, dan kata-kata hamzah hamzah yang dipanjangkan yang lain selain kata al-akhirah itu biasanya dia hanya diberi tanda alif mad ya, alif mad kecil ya, seperti huruf ini.
di atas huruf ya ini ral hudana. Biasanya itu hanya ditambahkan garis di atasnya. Walal akhiratu, itu perbedaannya. Baik, kita lanjutkan murojaah di kotak pink. Ya, silakan Ummu Almeda. Kotak pink yang kedua dan ketiga. Kedua, wal komari. Sudah berhasil mengajarkannya ke anaknya? Ada kendala? Anaknya lebih pintar, Ustaz. Sama berarti. Ya. Iya, dia. Sudah Lancar dipahami ya? Berarti anaknya ya? Insya Allah sampai saat ini sih cepat ngertinya. Ya, alhamdulillah. Ya, coba silakan orang tuanya Muhammadah di kotak pink yang kedua dan ketiga. Ummu Almeda, silakan. Bismillah. Wa. Yang kedua. Oh, yang kedua ya? Ya, kotak pink yang kedua, ya. Oh. Fa. Hamzatu waslin. Taskutu waslan. Nabda'u biha. Kalau huruf yang kotak pink ini ya sebagaimana iya, dia cuma lam aja ya? Iya, lamnya aja ya? Hamzatu waslinya tetap ada tapi nggak pakai nabda'u biha. Okay. Karena sudah diawali dengan huruf waw, huruf fa, huruf kaf, huruf bi, dan contoh yang lain tadi di bawah itu sebentar. Bentar. Ya, itu di bawah dijelaskan bahwa sudah diawali dengan huruf waw, fa, ba, ta sama kaf ya. Huruf ta itu huruf wawul qasam, ya. Huruf fa itu huruf fa mausul, huruf kaf jar, dan huruf ba huruf jar juga dalam masalah itu. Jadi kalau sudah diawali dengan huruf tidak perlu nabda'u biha. Ya, silakan dilanjutkan. Hamzatu waslin. Fa hamzatu waslin taskutu waslan. Lam qamariyah mudharah. Fal mughi ya mad tabi'i harakatan. Fal mughi ra alif mad tabi'i harakatan. Fal mughirati. Ya, lanjut yang ketiga. Ka hamzatu waslin tasqutu waslan. Lam qamariyah mudharah. Kalhija alif mad tabi'i harakatan. Kalhijarati. Baik, insyaallah barakallahu fikum. Ya, kita sudah selesai murojaah di bab lam qamariyah. Ya, insyaallah materi PTS ya, ujian lisan di kelas 2 sampai bab lam qamariyah ini. Ya, nanti soalnya tidak ada yang diambil dari Fathur Rahman, ada yang diambil dari Tahaji surat Al-Mursalat kemarin yang sudah kita contohkan, dan juga ya ada satu atau dua contoh kata juga yang diambil dari ayat Al-Quran yang lain. Ya, intinya dia menguji, intinya kita mau tahu anak-anak sudah paham hafal atau paham beneran ya. Karena kan kadang-kadang ada anak-anak yang dia menghafal atau romonya itu dihafal, bukan dipahami. Ya, itu memang tantangan tersendiri buat kita selaku ya pendidik ya, orang tua dan juga guru. Karena biasanya ada anak-anak yang mungkin kan ini kan belajar tajwidnya kan sambil, bisa dibilang sambil memahami tajwidnya ya, cara tajwidnya seperti apa ya, teorinya seperti apa, meskipun tidak dijelaskan mendalam dan panjang lebar.
itu juga menuntut pemahaman anak-anak terhadap materi ini. Ya, kita lanjutkan sekarang di bab yang baru ya, tadribat alal tahajji waqfan. Nah, ini bab yang penting juga ya. Setelah kita belajar bab sukun ya, kita buka dulu ya, tadi sudah selesai murojaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di Jumat sore ini, yang mana salah satu di antara waktu-waktu diijabahnya doa, ya alangkah baiknya kita mulai majelis kita ini dengan doa. Semoga Allah memperkenankan doa kita. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ja'alna min azwajina wa auladina wa tullabina min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa jalaa ahzanina wa dhahaba ghumumina wa humumina. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga doa yang kita panjatkan untuk kita semuanya dan anak-anak kita dikabulkan oleh Allah di waktu-waktu Jumat sore ini. Baik, kita langsung masuk ke materi, yaitu materi yang baru, tadribat ala tahajji waqfan, yaitu materi tentang wakaf, ya, cara berhenti, cara menghentikan bacaan, ya, cara merubah bacaan ketika berhenti di sebuah ayat atau di sebuah kata atau kalimat. Ya, di sini ada 6 ya. Di materi ini ada 6 materi wakaf yang kita pelajari. Ya, yang pertama ya ini bab wakaf ini sangat erat kaitannya dengan bab sukun. Jadi oleh karena itu kita kemarin berlama-lama ya di bab sukun, karena memang untuk memungkinkan pengucapan dan pemahaman anak-anak terkait huruf-huruf yang disukunkan, huruf sakinah. Karena kalau wakaf ini sekali lagi dia anak-anak harus memahami dulu huruf yang disukunkan itu bunyinya seperti apa. Begitu. Nah, semoga dengan anak-anak setelah selesai mempelajari bab sukun itu dimudahkan untuk belajar di bab wakaf ini. Nah, bab wakaf yang pertama itu adalah bab wakaf pada sukun asli. Ya, sukun asli. Ya, coba kita baca di kotak putih itu. Idza waqafna ala sukuni asli la yataghayyaru at-tahajji. Ya, jadi ketika kita wakaf pada sukun asli, maka tahajjinya tidak berubah. Nah, sukun asli itu apa? Ya, seperti yang pernah kita singgung ya. Sukun asli ya huruf yang harokatnya sakinah asli. Tidak ada perubahan bentuk. Karena dari awalnya memang huruf tersebut harokatnya sukun atau sakinah. Nah, coba kita lihat di huruf terakhir di contoh bacaan yang warna kuning itu, semuanya adalah huruf sukun, huruf yang huruf berharokat ya. Harokat itu lawannya sakinah ya. Jadi perlu dipahami harokat itu ada 3, fathah, kasroh, dan dhammah. Nah, lawannya adalah sakinah. Ya, jadi bisa kita rubah ya penamaan atau istilah kita biar tidak bingung ya. Jadi tanda bacanya sukun ya. Jadi huruf yang tanda bacanya sakinah. Blok mana?
ATM, nak no transaksi nasional tuh. Ya, jadi apa namanya, huruf sakinah tadi adalah lawan dari harokat. Kalau harokat itu, kalau umat sekalian kan sering dengar kata harokah ya. Harokah itu pergerakan. Nah, jadi harokat itu bergerak. Jadi yang namanya harokat itu pasti bergerak. Bergerak apanya? Bibir kita atau rahang kita. Ya, kalau fathah ya, sudah pernah kita sampaikan ya. Kalau fathah nyengir, kalau kasroh rahangnya turun ya a, i. Kalau dhammah bibirnya manyun atau mencucu u. Nah, jadi bibir kita bergerak. Itulah dinamakan itulah yang dinamakan dengan harokat. Beda kalau sukun atau sakinah. Kalau sakinah dia ya sesuai artinya ya. Kalau kita apa namanya, kerabat kita atau teman kita menikah kan doanya semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, sakinah itu artinya adalah tenang ya. Jadi sakinah itu tenang, tidak bergerak. Jadi sakinah adalah lawan dari harokah atau harokat ya. Itu yang harus kita pahami, dan juga mungkin sudah mulai dirubah ya istilahnya atau penamaannya, biar nanti kalau belajar lebih lanjut biar nggak bingung ini harokatnya apa, sukun. Ya, mungkin sudah tertanam dari dulu, tapi ya pelan-pelan kita rubah istilahnya, tanda baca ya biar enak. Rosem atau tanda bacanya adalah sakinah, tanda sukun. Baik, kita langsung contohkan tahajinya. Ya silakan disimak dulu, nanti baru saya minta partisipasi dari para orang tua sekalian. Ya, silakan diperhatikan di kotak kuning yang pertama. La, u. Langsung saja ya, langsung saja saya minta partisipasinya dari Ummu Abdul Bar. Saya contohkan aja dulu, nanti langsung ditirukan. Sudah siap ya? Nah, Ustaz. La, Ku, laku, laku, di, laku di, ya, laku dia. Nah, ini kita mulai tahaji perkata ya. Kan sudah kita biasakan dari sekarang tahaji perkata. Jadi di situ laku dia satu kata, lalu kita lanjut di kata yang kedua, hamzatu waslin tasqutu waslan. Hamzatu waslin tasqutu waslan. Nabda'u biha a. Lam qamariyah mudharah. Al a. Mim sakinah. Al amru. Ya. Jadi ketika tahaji perkata ya, ini yang harus diperhatikan ya. Ini kan sudah gabungan antara beberapa kata. Nah, kata yang pertama laku dia, kata yang kedua al amru. Nah, tapi kalau disambung ya, nabda'u biha a-nya jadi hilang. Kan kalau kita sambungkan laku diyal amru. Coba silakan ditirukan. Laku diyal amru. Nah, ini diharapkan anak-anak tidak bingung ya. Jadi kalau tahaji perkata nabda'u biha a, al amru. Tapi kalau disambung, karena sesuai tahajinya hamzatu waslin tasqutu waslan. Gugur ketika sambung. Jadi hamzah wasalnya gugur, tidak dibaca a lagi, tapi dia tidak terbaca, dibacanya dari sambungan dari kata sebelumnya, laku diyal amr. Baik, kita lanjutkan dulu. Ba, ya sakinah. Bai, ni, baini. Ya maddu tabi'i harakatan. Baini.
Laqudiyal amru baini. Laqudiyal amru baini. Wa. Wa. Ba. Ba. Wa ba. Wa ba. Ya sakinah. Ya sakinah. Wa bai. Wa bai. Na. Na. Wa baina. Wa baina. Ku. Ku. Wa bainaku. Wa bainaku. Mim sakinah. Mim sakinah. Wa bainakum. Wa bainakum. Ya, jadi tahajinya tidak ada perubahan seperti biasanya, mim sakinah, ya. Tidak ditambahi dengan tambahan tahaji yang lain atau kalimat tahaji yang lain. Laqudiyal amru baini wa bainakum. Laqudiyal amru baini wa bainakum. Baik. Kita lanjutkan di Ibu Kartika. Sudah siap? Ya Ustaz. Ya, sudah dibuka kitabnya? Sudah Ustaz. Baik. Sebentar ya. Kita lanjut di kotak kuning yang kedua ya. Za. Alif maddu tabi'i harakatan. Alif mad tabi'i harakatan. Za. Ku. Zaku. Zaku. Waw maddu tabi'i harakatan. Waw mad tabi'i harakatan. Zaku. Alif sifrin mustadir. Alif sifrin mustadir la yungtok. Masya Allah, masih ingat. Zaku. Wa. Zaku. Satu kata ya. Wa. Ba. Waba. Alif maddu tabi'i harakatan. Alif mad tabi'i harakatan. Waba. La. Wabala. Zaku wabala. Ya, silakan. Lamnya pendek ya. Zaku wabala. Ya. Bisa lanjut sendiri atau masih dibimbing dulu? Dibimbing dulu aja Ustaz. Ya. A. Mim sakinah. Mim sakinah. Am. Ri. Amri. Hi. Amrihi. Ya, mim sakinah. Amrihim. Zaku wabala amrihim. Tidak perlu dijeda sedikit, sambung saja, diakhirkan. Zaku wabala amrihim. Ya, jadi memang ketika ada waw mat ya. Waw mat itu kan aslinya waw sakinah. Ya, buktinya waw sakinah adalah di mushaf Indonesia, mushaf cetakan Indonesia, waw mat tabi'i itu ada tanda sakinahnya. Ya. Nah, jadi pertemuan dua waw ini memang dia rentan atau beresiko dibaca dengan idgham. Makanya tadi kan sempat berhati-hati. Nah, tapi cara bacanya tetap harus idhar, tidak diidghamkan, bukan zakuwa. Nah, cukup dibaca pelan-pelan ya, karena dia idhar dia harus pelan, jangan sampai teridghamkan ya, zakuwa. Nah, jadi cukup zakuwa bala ya. Jadi memang harus berhati-hati di situ. Sama seperti Al-Fatihah itu ya. Iyyaka na'budu wa buduwa. Itu sering diperingatkan. Jadi jangan sampai
dibaca idgham iya karena buduwa karena sama-sama mencucu ya, doma mencucu, waw mencucu. Baik, kita lanjutkan di Ibu Indra, silakan. Mohon maaf Ustaz, ngikut dulu nggih. Oh iya, silakan, nggak apa-apa. Maksudnya Ibu- bacaan soalnya. Oh iya, Ibu Okti, silakan. Ya. Kotak kuning yang ketiga langsung ditaji sendiri atau dibimbing dulu? Bimbing aja Ustadz. Oh iya. 2 kali izin soalnya kemarin. Gimana? Oh iya, ya. Ya, silakan didengarkan lalu ditirukan. Fa, Fa, tu, tu, fatu, fatu, bi, bi, fatu bi, fatu, bi, a, gimana Ustadz? ain, huruf ain fathah a. Ya, A, fatu bi a. fatu, bi, a. Ya, ini juga yang kita singgung barusan ya. Jadi dua huruf yang sama saling bertemu. Jadi yang tadi zaku wabala, yang pertama tadi wawunya sukun, lalu yang kedua wawunya harokatnya fathah, zaku wa. Nah, kalau ini ya sama-sama hurufnya ain dan sama-sama berharokat. Nah, ini juga harus diperhatikan karena rentan dia entah ain yang pertama atau ain yang kedua biasanya dikorupsi. Ya. Jadi ada istilah di tajwid namanya ikhtilas. Apa namanya? Ya, kalau diterjemahkan dicuri apa dikorupsi. Jadi tidak dibaca Disambung juga Ustadz. yang antara disambung atau ainnya baik entah itu ain yang pertama atau ain yang kedua dibacanya setengah harokat. Fatu bi'ala. Nah, karena ya sudah huruf ain ya, kita orang Indonesia kadang susah mengucapkan ain, itu dua ain lagi ya bertumpuk. Masya Allah, itu memang harus dilatih ya. Jadi sekali lagi di situ berhati-hati dan harus diperjelas ainnya ya. Kita lanjutkan dulu kata yang kedua, a, A, la, la, ala, ala, alif maddu tabi'i harakatan, alif matu tobi'i harokatan, ala. ala, Nah, ini sekarang kita rangkai. Fatu bi'a ala. fatu, bi'a, ala. Nah, jadi kalau pelan-pelan enak ya. Jelas dan bisa didengar dengan apa? Dibaca dengan sempurna. Hak huruf dan mustahak hurufnya. Nah, itulah yang harus kita ajarkan kepada anak. Kadang-kadang kan apalagi menghafal ya, misalnya anak kan pengennya cepat-cepat. Fatu bi'a ala qulubihim. Nah, itu harus diingatkan ya, karena huruf ainnya ini dua dan juga berharokat. Kalau dalam bab Tuhfatul Atfal nanti di kelas 5 ya insyaallah itu nanti akan dibahas namanya idgham idgham mutamathilain kabir ya, karena dia membutuhkan proses yang besar, hurufnya sama dan dia berharokat, sama-sama berharokat. Itu sedikit tambahan materi dari Tuhfatul Atfal. Kita lanjutkan dulu. Ku, lu, Lu, qulu, ulu, waw maddu tabi'i harakatan, waw matu tobi'i harokatan, qulu, ulu, bi, bi, qulu bi, ulu, bi, hi, hi, qulu bihi, ulu, bihi, min sakinah, mim sakinah, qulu bihim, ulu, bihim, fatubi'a ala qulubihim. fatu bi'a ala qulubihim. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik.
Ya, sudah jelas ainnya tadi. Kita lanjutkan di kotak kuning yang keempat. Silahkan Ibu Wida. Ya Ustaz. Mencoba sendiri atau dibimbing dulu? Dibimbing dulu. Oh, ya. Wa, Wa, ma, ma, wa, ma. wa, ma. Alif maddu munfasil. Alif maddu munfasil. Ya, ini jangan lupa di sini adalah alif maddu munfasil. Meskipun ya seakan-akan atau seolah-olah hamzahnya berdekatan ya dengan alifnya. Tapi itu adalah alif maddu munfasil ya. Biasanya itu enggak ya. Umumnya meskipun tetap ada. Jadi kalau alif maddu muttasil itu biasanya hamzahnya kecil. Kayak kata ma'un, sama'un. Itu biasanya seperti itu. Ya. Tapi kalau ada huruf alif panjang seperti ini ya, huruf hamzah yang berada di atas huruf alif ya, itu umumnya adalah maddu munfasil. Itu untuk kita yang belum memahami bahasa Arab. Karena untuk bisa membedakan mana munfasil, mana muttasil itu memang yang paling mudah kita harus paham bahasa Arab dulu ya. Ya, kita lanjutkan dulu. Alif maddu munfasil. Alif maddu munfasil. Jaiz. Jaiz. Ithnan au arba au khamsu harakat. Ithnain au arba au khamsu harakat. A. Ya, jadi cara tahjinya, meskipun kita tahji per kata, kita tuntaskan maddu munfasilnya dulu ya. Wa ma'a. Wa ma'a. Dal sakinah muqalqalah. Dal sakinah muqalqalah. Ad. Ro. Adro. Alif maddu tabi'i harakatan. Alif maddu tabi'i harakatan. Adro. Ka. Adroka. Wa ma adroka. Ma. Alif maddu tabi'i harakatan. Alif maddu tabi'i harakatan. Ma. Wa ma adroka ma. Wa ma adraka ma. Hi. Ya. Hiya. Iya. Ya, jadi hi-nya diperjelas satu harokat. Hiya. Ya, karena huruf haknya itu kasroh, lalu setelahnya ada huruf ya. Itu beresiko haknya tidak dibaca satu harokat, atau kita mengidghamkannya ke huruf ya. Hiya seperti itu. Jadi harusnya kita bacanya memberikan hak dan mustaq hurufnya ya. Huruf hak kita baca satu harokat, huruf ya kita baca satu harokat. Hiya. Ya, hak sakinah. Hiya. Ya. Wa ma adraka ma hiya. Baik, insyaallah. Alhamdulillah kita sudah selesai di bab wakaf yang pertama, yaitu wakaf pada sukun asli. Ya, sekali lagi di situ tidak ada perubahan tahji, tidak ada tambahan tahjinya. Ya, sama seperti kita tahji di bab sukun yang sudah kita pelajari ya. Mim sakinah, hak sakinah, lam sakinah, dan huruf hijaiyah yang lain hanya cukup ditambah sakinah biasa. Karena dia wakaf pada sukun asli. Ya, di sini ada yang ditanyakan terkait wakaf pada sukun asli.
Sudah jelas ya? Nah, biasanya yang perlu yang perlu diperhatikan atau yang perlu diwaspadai ya. Biasanya mungkin yang sudah punya hafalan banyak atau yang sudah tilawahnya sudah cukup bagus ya, biasanya itu ada kesalahan biasanya memanjangkan huruf. Misalnya laqudiyal amru baini wa bainakum dzaqu wa bala amrihim. Nah, jadi menyamakan dengan mad arid disukun. Karena biasanya yang paling menancap ya, yang paling menancap pemahamannya terkait wakaf itu biasanya mad arid disukun. Ya. Kalau udah wakaf panjang 4 harokat ya. Misalnya qad aflahal mu'minun. Nah, kan panjang. Nah, itu harus diperhatikan di situ ya, di sini pendek semuanya ya. Jadi wakaf pada sukun asli itu huruf sebelum huruf sukunnya itu pendek semuanya. Wa bainakum amrihim qulubihim hiyah. Nah, itu biasanya itu yang harus diperhatikan ya, karena biasanya prakteknya pada orang-orang itu bisa memanjangkan huruf. Padahal di situ sukun asli, tidak ada huruf mad. Tidak ada huruf mad tabi'i yang nantinya berubah jadi mad arid disukun. Ya, itu yang harus diperhatikan ya. Jadi jangan sampai memanjangkan huruf sebelum huruf sukun aslinya. Baik. Ya, sampai sini ada yang tanyakan atau ada yang belum jelas? Insyaallah masih mudah ya. Ya. Kita lanjut di kotak biru yang bab wakaf setelahnya ya. Insyaallah nanti kita setiap pertemuan membahas 2 bab wakaf karena jumlahnya ada 6. Jadi kita juga nanti ketika mengajarkan ke anak-anak, insyaallah setiap pekan kita targetkan 2 bab wakaf ini. Ya, kita lanjutkan di kotak biru. Nah, kita baca dulu penjelasannya. Wa idza sukina harfu mutaharrik lil waqfi naqulu ya, harf ya, titik-titik di sini diisi dengan hurufnya ya. Kaf sakinah indal waqaf, ra sakinah indal waqaf, lam sakinah indal waqaf, kaf sakinah indal waqaf ya. Bedanya dengan yang pertama tadi ditambah dengan kata-kata indal waqaf. Ya, kaf sukun ketika waqaf. Ya. Lam disukunkan ketika berhenti. Ra sukun ketika berhenti. Kaf sukun ketika berhenti. Itu maknanya kurang lebih seperti itu. Baik, kita langsung coba ya. Ya, masih mudah insyaallah karena intinya adalah huruf awalnya dia berharokat. Lalu ketika waqaf ya berhenti, maka dia berubah menjadi huruf sukun, tidak bisa bergerak ya, sesuai dengan makna sakinah tadi. Yang awalnya dia bergerak, soderoka ya, bibir kita bergerak, maka menjadi sukun, berhenti, tenang, soderok, seperti itu. Baik, kita tahji langsung. Kotak biru yang pertama, silakan Ummu Almeda. Coba sendiri atau Coba sendiri, Ustaz. Ya, silakan. Bismillah. Ala mim sakinah alam shin sakinah alam nash. Berkata saja. Alam sendiri, nasroh sendiri, laka sendiri, soderoka sendiri. Ya, lanjut. Na shin sakinah. Na shin sakinah nash ra ha sakinah nash roh. La dirangkai dulu. Dipotong dulu ya. Ya. Nashrah la ka. Diulangi dari kata pertama. Alam nashrah. Ya, jadi setelah kita selesai kata baru, setiap suku kata. Kata yang kedua, kata yang ketiga itu diulangi dari kata pertama. Okay. Ya, lanjut kata yang ketiga. La ka
Alam nashrah laka. Ya, laka. Oh ya. Laka. Alam nashrah laka. Lanjut. Dal sakinah. Ya, jangan lupa dal sakinah. Oh ya. Dal sakinah muqalqalah. Sadra. Kaf. Langsung sakinah. Gini. Ya, saya lupa ngasih tahu tadi ya. Jadi kalau bab wakaf ini ya, mulai kotak biru ini dibacanya 2 kali. Oh, bukan dibaca, ya dibaca 2 kali, dan tahaji huruf yang terakhir itu juga 2 kali. Jadi dibaca yang aslinya dulu, ka, soderoka. Nah, dibaca dari awal. Alam nashrah laka soderoka. Coba silakan. Ka, soderoka. Ya, dari awal. Alam nashrah laka soderoka. Nah, setelah itu baru kita wakafkan. Kaf sakinah indal wakaf. Silakan. Kaf sakinah indal wakaf. Nah, jadi biar ya, lanjut dibaca dulu. Alam nashrah laka sadrak. Ya, jadi tujuannya biar anak-anak tahu perubahannya. Awalnya alam nashrah laka sadraka, ya berharokat fathah. Lalu ketika wakaf dia menjadi sakinah, kaf sakinah indal wakaf. Alam nashrah laka sadrak, seperti itu. Nah, bisa dipahami ya di sini? Insyaallah. Ya, silakan lanjut Ummu Ghaisan. Ibu Elis, sudah siap atau dibimbing dulu? Bimbing aja. Ya, wa. Ma. Wa ma. Itu alif mad mutasil atau munfasil? Munfasil. Betul. Ya, betul. Iya, karena dia 2 kata yang berbeda ya. Ya, terpisah. Alif mad munfasil. Jaiz. Isnan au arba au khamsu harakat. Ya, wa ma'a. Dal sakinah muqalqalah. Ad. Ro. Adro. Alif maddu tabi'i harakatan. Adro. Ka. Adroka. Wa ma adroka. Ma. Iya, tadi. Alif mad tabi'i harakatan. Ma. Ya, jadi ma ini sendiri ya. Jadi tidak disambung dengan adroka ma, tapi ma ini sendiri. Wa ma adroka ma. La. Ya sakinah. Lai. La. Laila. Tu. Lailatu. Wa ma adraka ma lailatu. Hamzatu waslin taskutu waslan. Nabda'u biha a. Nah, di sini sekali lagi kita ulangi lagi, karena kita tahaji perkata, jadi memakai nabda'u biha a. Tapi ketika disambung, sekali lagi karena tahajinya taskutu waslan, ya kan kita sebutkan hamzatu waslin taskutu waslan, dia gugur ketika sambung. Nah, makanya nanti ketika disambung a-nya ini dia tidak terbaca lagi. Ya. Lam qamariyah mudharoh, silakan. Al. Oh, masih dibaca al. Ya, masih dibaca. Jadi karena kan kita tahaji berkata, jadi tetap harus disebutkan dia satu kata tersendiri. Lah itu kadang Gaisan bingung itunya, Ustaz. Nah, kalau bingung jadi nggak ada gitu. Iya, kalau bingung
menghindari yang bingung-bingung, disambung aja. Disambungin maksudnya dari lailatu langsung ke hamzatu wasl lintas kutu waslan lam komariah mudharoh lailatul seperti itu. Kayaknya itu lebih mudah Ya, dipahami ya silakan Ustaz. dipilih yang mana. Kalau mau menantang ya silakan berkata sendiri. Kalau Iya. apa khawatir membingungkan anak-anak, langsung saja. Jadi lailatu hamzatu wasl lintas kutu waslan lam komariah mudharoh lailatul seperti itu. Nggih. Ya, seperti itu. Ya. Kita lanjutkan perkata dulu ya. Nggih. Ko, Ko, alqo, alqo, dal sakinah muqalqalah, dal sakinah muqalqalah, alqad, alqad, ri, ri, alqadri, alqadri, wa ma adraka ma lailatul qadri. wa ma adraka ma lailatul qadri. Nah, sekarang perubahannya ketika wakaf ya. Ra sakinah indal wakaf. Kalau misalnya nanti diulangi dari lailatul qadr, dal sakinah terus diulangi ro sakinah gitu enggak apa-apa Ustaz? Maksudnya ketika mewakafkan. Nggih. Misalnya untuk memperpendek mungkin ya misalnya. Gimana maksudnya? Iya, maksud enggak kan ini langsung qadr terus ro sakinah gitu kan. Soalnya ini pasti bingungnya di lam komaria sama roknya kok jadi kok nggak dibaca nih, itu kan jadi 2. Nah, ya kalau itu memang tujuannya untuk memahamkan wakaf ini, tapi kalau yang lam hamzatu waslin taskutu waslannya itu dilewati nggak apa di versi yang disambung nggak apa-apa. Tapi kalau yang sodaroka, al-qadri, al-fasli, ufika ini memang harus disampaikan biar paham. Iya, 2 kali memang. Jadi nanti setelah kita belajar bab wakaf ini seluruh ya hampir seluruhnya ya sebagian besar tahajinya kita baca 2 kali biar anak-anak semakin paham terus. Jadi meskipun contoh bacaannya kecil-kecil, kotak kecil itu kita baca 2 kali seperti itu. Iya Ustaz. Jadi diulangi terus-menerus di bab selanjutnya seperti itu. Ya, kita ulangi lagi ya. Ra sakinah indal waqaf. Ra sakinah indal waqaf. Ya, jadi awalnya lailatul qadri, jadi ketika waqaf dia jadi sukun, berhenti, ngambek ya. Kan awalnya dia bergerak. Ya, dia suka gerak, disuruh berhenti jadi ngambek. Sakinah dia. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Nah, ini saya juga salah kayaknya. Qadr itu kolkolahnya dulu terus roknya tetap ada ya, qadr. Iya, jadi setiap huruf yang dua huruf sakinah yang berdampingan itu memang harus dilatih terus-menerus ya. Misalnya wal fajr, wal asr. Jadi huruf yang pertama tetap terbaca dengan jelas ya, dan juga huruf yang kedua juga tetap terbaca meskipun ya biasanya huruf yang kedua itu biasanya lebih terkurangi, sipis ya, lebih tidak jelas 100%. Tapi tetap kedua-duanya harus dibaca dengan jelas. Cara melatihnya ya tadi itu al-qad. Nah, dalnya diperjelas dulu, baru melatih huruf roknya. Al-qad, terus rok sakinah al-qadar. Seperti itu. Al-qadar. Iya, Ustaz. Jadi bukan dibaca al-qadar ya, bukan pakai Itu biasanya catatan prakteknya dari orang-orang seperti itu ya. Wal fajr, wal asr. Nah, jadi dipakai nya. Itu yang kurang tepat seperti itu. Jadi harus dilatih memang ya. Jim sakinah, dal sakinah, dan huruf sakinah yang lain yang berdampingan. Seperti itu. Iya, betul Ustaz itu. Ya, itu catatan prakteknya seperti itu. Jadi wal fajr, walayalin asyr. Jadi shinnya diperjelas baru ro asyr. Walayli idza yasr. Ya, seperti itu. Iya, Ustaz. Innal insana lafi khusr. Jadi memang seakan-akan sin ya, huruf-huruf yang rikhwah seperti sin, shin. Soalnya kan yaumul fasl, seakan-akan shotnya memang kayak akan ditasydidkan.
tapi sebenarnya tidak ditasydidkan, cukup sakinah biasa, tapi suaranya mengalir baru ke huruf selanjutnya. Ya. Ustaz. Dipahami ya di sini? Insya Allah. Ya agak susah. Prakteknya memang harus berjuang ya, merubah kebiasaan. Ya, silakan lanjut ke. Ya, silakan lanjut ke Ibu Indra. Sudah siap ya tadi? Oke, insya Allah siap. Ya sudah ya. Dibimbing dulu atau ini wama adrokama kan sama yang tadi, coba silakan. Sudah bisa kan? Insya Allah bisa. Ya silakan, wama adrokama kan sama tadi, silakan coba. Bismillah. Wama alif madud wama alif madu munfasil jaiz itsnain aw arba aw khamsu harakat. Wama dal sakinah muqalqalah. Wama wama adero sendiri. Jadi kan kita berkata jadi wama sendiri, aderoka sendiri. Jadi setelah menuntaskan mad munfasil wama nah setelah itu cukup mengulangi dari a-nya, hamzahnya, dal sakinah muqalqalah seperti itu. Baik, Ustaz. Dal sakinah muqalqalah ra alif madud tabi'i harakatan adraka wa ma adraka ma alif madud tabi'i harakatan ma wa ma adraka ma. Lanjut sendiri? Ya, lanjut silakan. Ya waw sakinah yaumu wa ma adraka ma yaumu. Hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha al lam qamariyah mudharah alfa sad sakinah al-fasli wa ma adraka ma yaumul fasli. Lam sakinah indal waqaf al-fasl. Dari depan langsung. Pada depan. Wa ma jadinya lam sakinah indal waqaf. Ya, betul. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Nah, ini tadi yang kita singgung tadi ya. Jadi shot sama lamnya tetap harus diperjelas. Ya. Karena tadi nanti huruf yang kedua lamnya jadi fasl. Lamnya jadi nggak jelas ya, separuh harokat. Jadi tetap harus diperjelas. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Fasl seperti itu. Ya jadi terjeda Ustaz. Bukan terjeda, memang sifat huruf shad itu kan rikhwah, mengalir. Jadi dialirkan dulu fas. Ya, jadi cara melatihnya seperti itu. Karena kita kan ya alhamdulillah ini salah satu keuntungan atau kelebihan dari tahaji per huruf. Jadi kita bisa melatih huruf per huruf dengan efektif dan optimal ya. Yaumul fas. Jadi shadnya disempurnakan dulu baru mengucapkan lam. Yaumul fasl. Jadi memang seperti ya terdengar seperti shadnya mau ditasydidkan, tapi tidak ditasydidkan ya, tidak ditasydidkan. Tapi kita memang mau mengucapkan huruf lam. Yaumul fasl. Seperti itu. Jadi lamnya juga jelas, shadnya juga jelas. Bukan fasl ya, bukan fasl tapi fasl. Fasl. Seperti itu. Fasl. Ya, lamnya tetap terbaca juga jelas. Yaumul fasl. Yaumul fasl. Fasl. Yaumul fasl. Nah, itu. Jadi shadnya mengalir dulu suaranya fasl. Nah, itu. Yaumul fasl. Ya, contoh lain innahu ala raj'ihi laqadir ya mutublasarain. Wal ardi dzatis sada. Nah, ini juga biasanya yang butuh berlatih ekstra. Wal ardi dzatis sada. Apa tadi?
Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Jadi zai sama sodnya itu karena dia sifatnya mengalir ya, tetap harus dibaca dengan jelas. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Ya, jangan sampai kita ingin mempraktekkan sod sama zainya dengan jelas, jadinya fasl, hazl, ya bukan, tapi dialirkan suaranya dengan jelas, fasl, hazl, itu. Jadi seperti mau ditekan, seperti mau ditasydidkan, tapi jangan sampai ditekan berlebihan. Itu penjelasan singkatnya seperti itu. Tapi sudah dipahami ya prakteknya tadi ya, yaumul fasl. Insyaallah Ustaz. Cuman kadang biasanya itu kan nariknya terlalu cepat. Ya, fasl ya memang, apalagi kalau murojaah kan, sudah murojaah mas merasakan yaumul fasl. Ya. Butuh ekstra memang. Ya, yang penting ketika memulai hafalan baru sudah betul, insya Allah nanti murojaahnya meskipun pakai tempo cepat, dia sudah paham lah bacaan yang benar seperti apa. Intinya ketika memulai hafalan baru itu kita harus memperhatikan dengan betul bacaannya sudah betul apa belum, sudah betul apa enggak, karena kalau sudah salah menghafal nanti murojaahnya butuh perjuangan ekstra untuk merubahnya. Iya. Sudah dipahami ya di sini ya prakteknya untuk dua huruf sakinah. Ya, lanjut kita ke Ibu Kartika tadi sudah Ya, Ibu sudah siap ya? Ya. Langsung atau dibimbing dulu? Dibimbing dulu aja, Ustaz. Ya. You. Ya, di situ dilihat ada huruf hamzah yang dia berdiri di atas huruf waw. Ya, sebagaimana yang dulu pernah disinggung, huruf hamzah itu dia bisa kontrak ya, pindah kontrakan di huruf alif, ya atau waw ya. Mohon maaf ini tidak menyinggung sesuatu apapun, dia memang biasanya penyampaiannya dengan seperti itu, dengan cara ya sedikit cerita seperti itu kan. Biasanya alif ini pindah teman ya, alif atau waw atau ya, jadi dia bisa pindah teman atau pindah pindah tempat ya, pindah tempat, pinjam tempat yang lain. Kita lanjutkan dulu. Hamzah sakinah. Hamzah sakinah. Ada yang salah. Waw hamzah sakinah. Nah, dia biar anak-anak tahu bahwa hamzah ini dia bisa berpindah-pindah tempatnya. Yuk. Fa. Yuk fa. Ku. Yuk faku. Wah, ini pesertanya ada 2 ini kayaknya. Yes. Nun sakinah. An. Coba lihat lainnya. An. Ya, masya Allah. Hu. Anhu. Yufaku anhu. Ma. Nun sakinah. Man. Yufaku anhu man. Ya. Fi. Ufi. Ka. Ufika. Yufaku anhu man ufika. Coba sekali lagi, diulangi. Ya, jadi hampir memanjakan ya. Jadi kalau huruf hamzah sakinah itu suaranya macet. Yuk. Ya, jadi jangan sampai diayun yuk ya. Jadi suaranya kalau hamzah sakinah itu macet suaranya. Yufaku anhu man ufika. Ya, kita wakafkan. Kaf sakinah indal waqaf. Yufaku anhu man ufik.
Ya, alhamdulillah. Ufik, coba sekali lagi. Ufik. Ya, ada nafasnya itu. Ya, itu sifat hamas dari huruf kaf. Ya, sampai sini ada yang belum jelas atau belum dipahami dari Ibu Kartika atau yang lainnya terkait khususnya tadi ya praktek pada huruf sakinah yang berdampingan tadi ya. Jadi memang ya kita sudah belajar bab sukun, tinggal diingat-ingat apa namanya pengucapan huruf sukunnya seperti apa. Nah itu digabungkan ya, al-qadr ya, terus al-fasl, syahr. Nah, jadi biasanya yang paling sering itu ya, syahr, amr ya, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi haknya dialirkan dulu nafasnya, syahr, syahr, amr ya, seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan sampai sini? Ya. Aku Ustaz. Ya, silakan. Ini kata anaknya nih. Untuk yang halaman yang sebelumnya tadi Ustaz, yang kotak pink yang tadi saya baca, itu kan roti. Itu katanya alnya itu dibaca, mabda'u biha-nya itu dibaca gitu Ustaz. Jadi fa baru baca a-nya al-mugi baru disambung jadi fa-mugi gitu. Saya bingung jadinya Ustaz. Iya. Ini pinteran anak jadinya. Enggak, ya yang lebih tepat tidak pakai mabda'u biha ya. Karena huruf itu sudah otomatis menjadi satu dengan isimnya. Jadi langsung pembahasan berat ini. Jadi huruf waw ya, ini kan coba kita lihat catatan kakinya. Hamzatul waslin hamzatul wasli allati tusbiku allam qamariyah tasqutu waslan wa yubda'u biha a. Illa, nah di sini ada pengecualiannya. Penjelasan di bawahnya. Illa idza subiqat biharfi wahid mithlu waw fa ba ta kaf. Jadi huruf-huruf ini kan yang sudah kita jelaskan, jadi dalam bahasa Arab itu ada 3 komponen penyusun sebuah kalimat, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah huruf ini ya ini yang disebutkan di sini, ada waw artinya dan, fa itu artinya maka, kalau kaf itu artinya seperti, kalau bi itu artinya dengan. Nah ini bersambung dengan isimnya, dia menjadi satu kesatuan. Itu mungkin semoga saya nggak salah ya, itu mungkin bukan dicontohkan sudah asalnya kan, enggak kan ya? Bilangnya di sekolah seperti itu karena kan sudah mulai online ya. Biasanya kan dikirim rekaman. Jadi saya suka ngecek gitu rekamannya gitu. Nah ini diajarkan di sekolahnya katanya baca al. Tapi ya, soalnya jadi bingung. Iya, saya sendiri ngirimkan contoh audionya dulu ke saudara asal, mungkin ya semoga saja ada kesalahan apa namanya audio ya, karena saya sendiri sudah menyontohkan audionya ke beliaunya ya, mungkin beliau terluput atau gimana saya tidak tahu, belum ngecek ya. Intinya yang tepat itu tidak pakai mabda'u biha karena jadi langsung ya langsung misalnya fa hamzatu waslin tasqutu waslan lam qamariyah mudharah, seperti itu fal, karena khusus untuk warna pink itu ya, warna pink ya, khusus untuk huruf hijaiyah wawu, fa, ba, ta, dan kaf ya. Ini okay. Karena itu sudah pasti sambung dengan kata bendanya, nggak bisa dipisah secara penulisan ya, secara penulisan ya, seperti itu ya Ustaz. Sudah dipahami ya di sini? Insya Allah. Baik. Ada yang lain yang perlu ditanyakan atau belum jelas, perlu diulangi yang lainnya? Ya, sepertinya sudah dipahami semuanya, semoga bisa dipahami ya. Alhamdulillah sudah menyelesaikan murojaah di bab lam qamariyah dan menambah di 2 pembahasan baru terkait waqaf ya, karena waktunya sudah mepet maghrib ya. Sebenarnya saya mau mencoba haji ayat Al-Quran lagi, melanjutkan ya. Ya mungkin nanti coba langsung kita contohkan di kelas saja atau di audio.
nanti dibahas di sekolah secara langsung setelah PTS ya. Semoga Allah memberikan kesempatan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga apa yang kita pelajari di sini bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Tentunya yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Jika ada kata-kata yang salah itu tentunya dari kami pribadi dan syaitan. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.